Halo, ya? Halo Pak, ya. Gimana ini? Bentar ya. Oke. Ya. Kita mulai aja. Iya. Oke, baik. Saya akan mulai. Selamat siang, selamat datang Bapak. Ya, selamat siang. Perkenalkan, saya Minelsin Parso. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 31 program Is Free Amati Indonesia. Pada saat ini, saya akan menjadi moderator kita dalam sesi wawancara daring tentang hutan wakaf Bogor. Iya. Baik, kita akan segera memulai sesi wawancara. Dan saya mengundang secara hormat Bapak Sahrudin untuk bergabung bersama kami. Iya. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan sungguh suatu kehormatan bagi kami atas kehadiran Bapak pada siang hari ini. Baik, kita akan melaksanakan sesi perkenalan dulu ya. Seperti kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Begitu ya Pak? Iya, betul. Baik. Perkenalan pertama dimulai dari anggota kelompok Diospirus 31. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Mungkin dimulai dari Pak Ketua. Ya, nama saya Dava Cahya Pratama, asal Magelang, Tengah, Universitas Negeri Semarang. Semarang ya. Halo Pak. Perkenalkan, nama saya Yudit Marcelino Borahi, saya dari Universitas Kristen Tentena, Sulawesi Tengah, Pak, Kabupaten Poso. Iya. Iya, betul ya. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya David Permana, asalnya dari Lamongan. Jawa Tengah ya. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya. Selamat siang, Pak. Ya, saya sendiri Sahrudin. Saya dari Bogor. Kemudian saya juga salah satu anggota ya di Yayasan Hutan Wakaf Bogor. Kemudian saya juga salah satu yang aktif di Yayasan Ibnu Khotib ya, Yayasan Pendidikan. Pekerjaan saya sehari-hari driver. Untuk di Yayasan Hutan Wakaf saya sebagai pengawas, dan di Yayasan Ibnu Khotib saya sebagai ketua yayasan. Mungkin dulu perkenalannya. Baik. Setelah kita saling mengenal satu sama lain, mari kita lanjutkan dengan sesi wawancara. Kami dari kelompok 31 akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan wawasan tentang topik dari Hutan Wakaf Bogor tersebut. Baik, untuk sesi pertanyaan saya berikan kepada teman-teman untuk bertanya kepada Bapak. Persilakan untuk pertanyaan pertama dari teman-teman. Baik, terima kasih dengan kesempatan. Menurut pengetahuan saya, Pak ya, Hutan Wakaf Bogor merupakan inovasi sosial berupa hutan wakaf yang terus dikembangkan untuk mengatasi tanah longsor dan banjir bandang
yang terus terjadi di Desa Cibunian, Kecamatan Peminjahan, Kabupaten Bogor, Yayasan Hutan Wakaf Bogor bekerja sama dengan berbagai pihak seperti ZCD, Batsanas, dan Kemnan untuk menyelenggarakan berbagai program, termasuk program ekologi, edukasi, ekonomi, dan sosial kemanusiaan. Ya. Dalam program ekologi, Yayasan Hutan Wakaf Bogor terutama berfokus pada penggalangan dana wakaf dari masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk membeli tanah pribadi yang kemudian dikonservasi menjadi tanah wakaf. Jadi pertanyaan dari saya, Pak, bagaimana Yayasan Hutan Wakaf Bogor dalam melakukan penggalangan dana tersebut? Publikasi dan pemasaran apa yang biasanya dilakukan? Gitu, Pak. Baik. Jadi begini. Jadi dari awal dulu ya, bahwa hutan wakaf itu adalah hutan yang didirikan di atas tanah wakaf ya. Nah, kemudian pada keberlanjutannya, jadi kita memang membutuhkan. Untuk informasi dulu bahwa Yayasan Hutan Wakaf itu yang ada di Yayasan Hutan Wakaf Bogor itu terdiri dari 2 zona ya. Zona 1 dan zona 2. Semuanya berada di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Jadi berada dalam satu wilayah desa ya. Tadi untuk pertanyaannya, penggalangan dananya ya? Iya, Pak. Bagaimana Yayasan Hutan Wakaf Bogor melakukan penggalangan dana tersebut dan publikasi dan pemasaran apa yang biasanya dilakukan gitu, Pak? Oh ya. Jadi untuk penggalangan dana sendiri kita memang ada tim khusus ya. Tim khusus dari Yayasan Hutan Wakaf Bogor itu diketuai oleh ketua yayasan dan anggota-anggotanya itu kebanyakan alumni IPB dan mahasiswa aktif IPB. Jadi untuk teknisnya saya kurang begitu paham kalau untuk masalah ini, cuman biasanya kita lebih mengenalkan kepada halayak umum tentang hutan wakaf. Karena seperti kita ketahui bahwa wakaf yang umum di Indonesia itu adalah terdiri dari 3M ya, yaitu masjid, makam, dan madrasah. Nah, sementara untuk hutan wakaf sendiri itu sudah ada dari dulu, cuman kurang begitu familiar di masyarakat. Jadi tugas kita di Yayasan Hutan Wakaf itu sambil mencari dana itu lebih memperkenalkan atau mengedukasi masyarakat tentang hutan wakaf itu sendiri, gitu. Nah, kalau yang sepengetahuan saya untuk pencarian dana itu biasanya kita menghubungi orang-orang terdekat dulu, menjelaskan tentang hutan wakaf dan kita gimana caranya supaya mereka berdonasi gitu. Nah, salah satu contoh yang saya ketahui untuk hutan wakaf 3 yang ada di Bogor itu yang mewakafkan itu 49 orang. Salah satunya adalah warga negara Indonesia yang ada di Afrika. Gitu. Karena hutan wakaf ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita tidak hanya menghutankan kembali hutan yang sudah gundul, tetapi sambil proses itu berjalan untuk legalisasinya juga tetap sambil kita upayakan gitu. Nah, untuk legalisasinya itu sampai ke BPN, sampai sertifikat wakaf gitu. Itu yang saya ketahui, Mbak Yudit. Oke, Pak, terima kasih jawabannya sangat menarik dan memuaskan. Selanjutnya, Pak, saya di sini ingin bertanya, apa sejauh ini dana wakaf yang diperoleh sudah mencukupi pengelolaan hutan wakaf? Oh, belum.
Jadi target Yayasan Hutan Wakaf itu kita sudah bekerja sama dengan tadi ya JCD Bajnas, kemudian Kementerian Agama, terus sekarang lagi bekerja sama dengan Republika ya, terus dengan perusahaan-perusahaan sekitar, karena memang kita punya niatan itu dari yang awal itu kita pengen punya 100.000 hektar ya, pengen pengen hutan itu ada sertifikat wakafnya gitu, seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya sudah apa belum, ya belum. Kita masih on proses gitu, masih terus gitu. Oke Pak, terima kasih jawabannya. Terus selanjutnya saya juga ingin bertanya Pak, dengan bagaimana perkembangan Yayasan Hutan Wakaf saat ini? Dan Alhamdulillah. halo Pak, didengar suara saya? Kenapa? Didengar suara saya Pak? Iya. Ya alhamdulillah hutan wakaf ini dari waktu ke waktu ya, kita dari 2020 sekarang udah 2024. Alhamdulillah kita sudah punya 1 hektar tanah wakaf yang terdiri dari 5 tempat, yaitu hutan wakaf 1 Bogor, hutan wakaf 2 Bogor, hutan wakaf 3 Bogor, hutan wakaf 4, dan hutan wakaf 5. Untuk hutan wakaf 2 kemarin kita kena musibah. Jadi sebagian dari tanah yang kita beli terus kita udah wakafkan itu kena longsor gitu. Dan longsorannya itu ada 2 orang korban meninggal dunia gitu. Nah ini seperti yang disebutkan oleh pembawa acara tadi, bahwa memang Mbak Yudit ya, bahwa memang salah satu tujuan adanya hutan wakaf ini selain juga untuk oksigen kembali bagus gitu ya, ya salah satunya adalah mengurangi lah minimal ya gitu, mengurangi musibah longsor yang terjadi di Desa Cibunian, karena memang di desa kami ini zona merah ya untuk longsor gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak jawabannya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kami, halo? Halo. Baik, terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan. Kita melangkah ke pertanyaan berikut. Dipersilakan. Untuk pertanyaan berikut, halo Luxi. Iya, terdengar Pak. Sok enggak? Ya. Ya, betul. Semuanya ya.
Alhamdulillah untuk perkembangan program-program yang ada di hutan wakaf tadi seperti program edukasi ya. Jadi kita setiap sepekan sekali itu mengadakan pengajian ya, terutama tahsin karena memang diharapkan kehadiran hutan wakaf Bogor ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar ya. Dan menurut apa yang kita lihat memang karena bukan mayoritas ya, hampir semua penduduk yang ada di sekitar hutan wakaf itu adalah muslim, tetapi mereka masih kurang di dalam membaca Al-Quran ya, terutama maksudnya membaca secara benar ya, jadi baik makhrajul hurufnya maupun tajwidnya gitu. Kemudian untuk budidaya kalau untuk kambing kita penggemukan ya, bukan budidaya ya. Jadi penggemukan. Jadi di daerah Muara itu kita ada beberapa orang yang tergabung dalam satu kelompok yang kebetulan mereka juga secara otodidak adalah pemelihara kambing gitu. Jadi yayasan itu hanya lebih mengkoordinir aja gitu. Jadi memang yayasan juga punya, mereka juga sudah punya gitu. Jadi nggak terlalu susah. Jadi sebelum yayasan mempunyai program penggemukan kambing, mereka sudah punya ternak kambing gitu. Bedanya kalau mereka itu budidaya ya, jadi dari mulai pembibitan, kemudian memelihara ya dari kecil sampai besar gitu. Nah kalau untuk yayasan hutan wakaf itu lebih ke penggemukan gitu. Karena tujuan yang kita mau capai itu adalah lebih ke kesejahteraan di bidang ekonomi gitu. Seperti itu. Untuk ikan juga masih apalagi tadi ya, olahan ya. Kalau olahan itu sebenarnya kita lebih sama seperti kambing. Jadi di sini ada banyak makanan tradisional ya, makanan tradisional. Kita lebih kepada pengemasan gitu, pengemasan. Cuman belum ini ya, untuk PIRT-nya belum selesai ini. Jadi masih lokal aja gitu. Seperti itu. Izin bertanya kembali Bapak, untuk peternakan lebah itu hasilnya bagaimana ya Pak? Kalau untuk peternakan lebah kemarin itu kalau dibilang berhasil enggak ya, dibilang enggak juga berhasil gitu. Cuman memang tidak signifikan, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena memang untuk wilayah hutan wakaf ini secara secara iklimnya itu tidak mendukung sebenarnya untuk lebah gitu. Karena di sini angin besar, kemudian curah hujan juga terlalu deras gitu. Tapi sampai sekarang masih ada lebahnya gitu. Cuman kondisinya tadi tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jadi lebahnya itu masih ada, udah produksi, cuman untuk hasil memang tidak sesuai dengan yang kita harapkan karena kondisi iklim ya, seperti itu. Karena hasil yang kurang memuaskan tersebut, apakah program dari lebah itu mau dilanjut atau dan bagaimana cara pengelolaannya Pak? Jadi lebah yang masih ada tetap kita lanjutkan. Bukan kandang ya kalau lebah itu. Tube ya, apa sih namanya? Kotak-kotaknya itu masih tetap ada. Nah, lebahnya juga sebagian ada dan sebagian sudah berproduksi gitu. Sudah berproduksi. Cuma tadi yang saya bilang, memang lebah ini adalah program awal kita. Kemudian seiring waktu ternyata memang lebah khusus untuk trigona ini
karena dia besarnya di atas nyamuk ya, besarannya di atas nyamuk, tapi di bawah lalat gitu. Jadi ketika ketimpa hujan itu dia jatuh gitu. Nah sementara curah hujan di sini itu luar biasa gitu. Jadi untuk yang masih ada itu tetap kita pelihara. Untuk pelihara lebah ini kan beda dengan kambing ya. Kalau kambing itu kita harus mencarikan rumput untuk pakan dia. Kalau lebah itu beda. Kita cukup memberikan pakan dia itu dengan memelihara tanaman bunga gitu. Nah di sekitar hutan wakaf itu kita memang sudah persiapkan pakan-pakan lebah. Gitu. Jadi yang masih ada tersisa ini ya makanannya ya mereka ada di sekitar hutan wakaf gitu. Berarti masih berlanjut ya Bapak untuk peternakan lebahnya? Masih berlanjut. Ada upaya untuk meningkatkan kembali nggak Pak untuk produksi madu dari lebahnya? Kalau untuk produksi kita ini ya, kalau untuk tadi yang saya bilang, kalau di tempat kita kan kalau untuk produksi karena memang iklimnya kurang mendukung gitu ya. Nah kalau untuk produksinya sendiri kita bekerja sama dengan saya lupa nama yayasannya. Jadi kita bekerja sama dengan mereka gitu. Jadi kita tetap jualan lebah gitu, jualan madu gitu. Seperti itu. Karena madu lebah trigona ini kita dapatkan bibitnya itu dari Sulawesi kalau nggak salah, sama dari Kalimantan ya. Bukan dari sini dapatnya, dari luar. Dijual di mana Bapak hasil dari madunya? Oh di online aja, di online aja, di online. Iya di online sama ketika memang ada tamu yang datang ke sini gitu. Nah itu yang lebih paham tentang produksi madunya nanti ID itu. Kebetulan dia yang nangani itu. Nanti jam 4 ya. Oh iya. Kalau untuk tadi kan dikatakan bahwa bukan peternakan domba atau kambing, tapi penggembukan ya Pak. Berarti Betul. Nah, itu kalau usaha apa yang dilakukan Yayasan Hutan Wakaf Bogor untuk menggembukan domba tadi kan mengasih pakannya rumput. Itu ada tanaman khusus yang ditanam untuk pakan domba atau bagaimana Pak? Nggak ada. Kita pakai metodenya nggak yang susah-susah gitu. Karena apa? Karena tadi tujuan kita memang ingin mensejahterakan warga sekitar gitu ya. Jadi kebiasaan warga memelihara kambing itu dilanjutkan gitu. Jadi Yayasan Hutan Wakaf itu hanya memanage aja gitu. Jadi untuk pakannya sendiri ngambil rumput secara tradisional ya. Ambil rumput apa adanya gitu. Enggak menanam gitu. Juga rumput sintetis enggak. Jadi rumputnya rumput alami yang biasa kita ambil sehari-hari ketika belum ada hutan wakaf gitu. Kalau untuk peternakan ikannya bagaimana Pak? Peternakan ikan lancar, alhamdulillah. Cuman tadi kalau untuk ikan juga memang yang megang daerah Muara Pak Edi ya, untuk pemberdayaan itu kan udah beberapa kali ganti ya, jadi beberapa macam. Jadi misalkan beberapa bulan pertama kita tanamin ikan mas gitu. Nah kemudian beberapa bulan kemudian kita tanamin nila gitu. Itu semuanya untuk konsumsi ya, ikan konsumsi gitu. Itu dijual kembali atau bagaimana Pak? Pemasaran? Iya, jadi kita beli bibit, kemudian kita jual. Kebetulan kalau untuk ikan ini Desa Cibunian adalah penghasil ikan mas kolam air deras terbesar ya.
di daerah pemijaan. Jadi untuk pemasaran kita nggak mengalami kesusahan. Kendalanya biasanya pakannya, apa namanya, harga pakannya aja yang meningkat terus gitu. Kalau penjualan ikannya gampang karena sudah ada penampung ya. Untuk olahan kreatif itu biasanya olahan apa, Pak? Dan untuk warungnya itu bagaimana ya? Kalau untuk warung dia juga, warungnya seperti warung ala kadarnya gitu. Kita menyediakan kopi, Indomie rebus, makanan cemilan, terus gitu ya. Jadi ketika pengunjung yang datang ke hutan wakaf itu, misalkan ada yang nginep ataupun enggak gitu, ketika mereka tidak membawa makanan, eh, tidak kelaparan gitu. Itu aja sih tujuan kita sebenarnya. Jadi selain juga untuk karena ke depan kita memang pengen membuat wisata ya gitu. Cuman kita mulai dari kecil-kecilan dulu. Di warungnya juga kayak pendopo biasa aja gitu. Seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya mengenai tanggapan masyarakat terkait program tersebut yang tadi sudah dijalankan oleh Hutan Wakaf Bogor, dan apakah banyak yang turut berpartisipasi dalam program-program tersebut? Alhamdulillah untuk tanggap masyarakat pendukung atas program-program yang dibuat oleh Yayasan Hutan Wakaf Bogor, dan mereka juga sangat antusias. Cuma ada cumanya ya, karena memang keterbatasan tadi seperti pertanyaan pertama masalah pendanaan. Jadi belum semua warga kalau kita itu kebagian ya. Jadi hanya beberapa warga dulu gitu yang menikmati hasil dari ya apa Maaf, Bapak, macet. Iya, mati lampu nih. Ya, Mati lampu, saya ganti ke data dulu. Kedengeran nggak suaranya nih? kedengaran. Tadi untuk masyarakat sekitar, alhamdulillah ya, mereka sangat berterima kasih dengan adanya hutan wakaf. Yang tadi saya bilang memang belum bisa menjangkau secara keseluruhan warga, tapi memang ada beberapa warga dulu karena keterbatasan dana gitu ya, seperti itu. Yayasan Hutan Wakaf ini selain dari ekologi ya, kemudian edukasi, nah kita juga di dalam event-event keagamaan itu memang turut andil ya. Seperti contohnya dalam bulan Ramadan kemarin kita biasanya mengumpulkan dana zakat fitrah, zakat mal gitu ya. Nah itu nanti untuk dibagikan kepada warga masyarakat atau masyarakat sekitar gitu. Karena rata-rata di Desa Cibunian ini duafa ya gitu. Terlebih yang di dekat hutan gitu, dekat hutan wakaf itu. Seperti itu. Masih jelas nggak suaranya nih? Udah, Pak. Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Ya. Tadi kan disebutkan bahwa masyarakat di sekitar hutan wakaf itu duafa ya, Pak?
Oh iya, sorry, kriteria duafa menurut saya itu kan kalau menurut Bajnas ya itu kan yang gajinya di bawah UMR itu duafa ya. Nah kalau di sini itu jauh di bawah UMR gitu. Jadi kerjanya kami di sini itu kayak semacam kuli serabutan gitu. Jadi ketika ada misalkan menanam padi, nah kita kuli menanamnya gitu kan. Nah ketika berhenti menanam otomatis kan tidak ada pekerjaan gitu, seperti itu. Oh, berarti bukan yang mayoritas petani dan peternak ikan gitu ya? Bukan. Mayoritas itu di sini buruh tani, mayoritas ya, Petani. mayoritas buruh tani ya. Untuk usia rata-rata dari masyarakat sekitar hutan itu kira-kira berapa ya Pak? Maksudnya rata-rata apa nih? Misal kebanyakan dalam rentang usia 30-an, 40-an seperti itu. Waduh, saya belum paham ya. Maksudnya belum survei ini. Tapi Iya, ya maksudnya belum survei kalau untuk usia ya. nih. Kalau untuk anggota hutan wakaf itu rata-rata di atas 40 yang udah masuk anggota ya. Oh iya. Ya. Untuk anggota sendiri ada kriteria minimal pendidikan terakhir atau bagaimana ya Pak? Oh nggak ada. Oh, Jadi eh, itu bukan anggota ya, kelompok sorry, iya kelompok. kelompok ya. Untuk kelompok kita tidak ada kriterianya cuma dua apa aja, gitu. Oh, Dua apa dan mau mau kita edukasi juga mau bekerja sama seperti itu. Karena eh, namanya di hutan wakaf ini kan tidak ada salary ya. Jadi lebih kepada kalau orang Islam mah ibadah gitu, seperti itu. Ketika ada itu adalah bonus gitu. berarti untuk masyarakatnya sendiri sudah mampu untuk berkontribusi gitu atau ada pemberdayaan lebih lanjut sebelum ikut gitu Pak, ikut ke ikut di hutan wakaf gitu. Ya tadi kalau sebelum adanya hutan wakaf, mereka itu hanya buruh tani. Jadi kerjaannya itu dari pagi sampai johor mereka ke sawah, ke ladang gitu ya. Nah setelah adanya hutan wakaf ini, alhamdulillah sambil mereka bekerja rutinitas, di waktu-waktu tertentu juga kan memang ada tamu gitu. Jadi kelompok ini sebagai guide gitu untuk mengantar tamu-tamu gitu kan, dan untuk memelihara hutan wakaf yang ada gitu. Karena di setiap hutan wakaf itu ada ada pendopo, ada saung gitu ya, yang tujuannya adalah untuk tempat edukasi, bisa juga untuk tempat berkumpul masyarakat gitu. Nah itu kan semua perlu dirawat gitu. Nah kelompok itulah yang merawat gitu. Tapi ada anggota yang full time gitu Pak, kerja memang untuk hutan wakaf gitu. Oh nggak ada, Oh enggak. nggak ada, nggak ada. Karena memang anggota hutan wakaf itu direkrut yang tempat tinggalnya paling dekat dengan hutan wakaf gitu. Jadi eh, hutan wakaf itu kayak tempat mainnya mereka aja gitu, seperti itu. Jadi yang di daerah misalkan ini tadi dari mana? Magelang ya? Saya Semarang.
Ada yang dari Oh, Semarang. Ya, yang dari Semarang misalkan ada satu desa di Semarang. Nah, ada satu hutan wakaf di sana misal gitu. Nah, itu yang jadi anggotanya itu adalah yang wilayah terdekat di situ gitu. Jadi mereka tidak perlu apa mobile ya, tidak perlu ini karena memang tempat tinggal mereka itu dia di dekat hutan wakaf itu gitu. Jadi untuk yang menetap di hutan wakaf atau khusus di hutan wakaf itu belum ada. Cuma kita memang ada ketua kelompok yang memanage keberlangsungan di hutan wakaf itu gitu. Dari tadi seperti pemeliharaan saung gitu kan. Kecuali yang warung ya. Yang warung itu tapi dia tidak 24 jam ya. Kecuali ada tamu. Jadi kalau nggak ada tamu itu cuma dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu. Itu juga tergantung cuaca ya. Karena kalau cuaca kayak hujan gini, itu yang nunggu warungnya langsung pulang. Karena takut longsor gitu. Karena kayak dibayang-bayangin gitu. Oh, berarti kalau ada tamu gitu kan cuman sampai sore. Terus kalau ada yang tamu menginap gitu bagaimana, Pak? Ya tamu menginap, ada yang di hutan wakaf, ada juga yang di warga. Tergantung permintaan. Biasanya kalau yang di hutan wakaf itu kayak mahasiswa kehutanan gitu ya. Terus orang yang melakukan desertasi gitu, yang dari luar pulau atau dari luar daerah lah gitu ya. Itu biasanya mereka maunya nginep di hutan wakaf dengan sementara sekarang kondisinya terbatas ya. Jadi itu kayak panggung gitu. Ubinnya pakai dari bambu. Kalau orang sini bilang talupuh apa? Dari bambu, bawahnya itu ubinnya dari bambu. Nah biasanya kalau orang-orang yang tidak terbiasa apa ya, tidak terbiasa nginep di tempat seperti itu, ya milihnya di rumah warga gitu, di rumah warga sekitar, seperti itu. Tadi kan disebutkan kalau ada warung gitu, kalau ada yang menginap gitu ya, Pak. Ya, Sepanjang yang saya tahu itu kalau semisal menginap gitu nanti ada biaya tambahan kalau mau makan gitu berarti nanti dari warung gitu ya. oh ya, kalau kita bukan biaya ya, bilangnya eh, itu ada di hutan wakaf 3 itu saungnya ukuran 5 kali 9 meter. Itu biasanya eh, apa namanya, satu hari satu malam itu 200.000 rupiah gitu. Di luar makan ya. Kalau makan tergantung permintaan. Mau masak sendiri silahkan, mau dimasakin silahkan gitu. Mau dibeliin silahkan, mau beli sendiri juga silahkan gitu. Jadi kita belum ini. Berarti kalau ada tamu yang nginap itu memang eh, ada tambahan biaya tapi sesuai dengan keinginan mereka ya. Gitu. Kalau yang sudah-sudah biasanya kita menganggarkan Rp25.000 satu porsi prasmanan ya. Seperti itu. Itu kan untuk penginapan ya, Pak. Kalau Iya, iya. untuk eh, camping itu bagaimana, Pak? Kalau untuk camping kebetulan belum ada yang dari jauh ya. Eh, kita juga baru punya satu tenda ya. Jadi tenda bawa sendiri gitu. Tenda bawa sendiri, kita cuma menyediakan tempat aja. Dan selama ini kita belum pernah mungut biaya dari camping ground ya.
Jadi silahkan aja yang mau camping bebas-bebas aja gitu. Cuman bawa peralatan sendiri gitu. Kita hanya menyediakan tempat aja. Berarti semuanya sendiri ya Pak? Kalau untuk api unggun gitu boleh? Boleh. Api unggun boleh. Yang acara-acara yang biasa-biasa itu dipersilahkan kayak musik apa, cuman tidak boleh pakai sound system gitu. Seperti itu. ada aturan-aturan tersendiri kalau untuk itu. Karena memang ini kan bukan tempat wisata seperti yang lain ya. Jadi ekowisata yang dibangun di atas tanah wakaf dan dari dana zakat dan wakaf gitu. Artinya lebih secara islami gitu. Maaf gitu kalau salah satu contoh gitu ya, kayak dangdutan gitu itu nggak boleh gitu. Seperti itu. Tapi kalau sekedar datang bawa gitar, main musik di bawah pohon, ya itu silahkan aja. Atau nyetel musik juga di handphone misalkan silahkan, nggak masalah gitu. Yang nggak boleh itu pakai sound system, musiknya yang yang apa ya? Kalau menurut Islam yang hura-hura lah gitu. Itu nggak boleh. Untuk sarana prasarana seperti musola dan kamar mandi gitu gimana Pak? Kamar mandi ada. Kalau musola itu gabung dengan saung. Nah, cuman kebetulan nih di hutan wakaf 3 ini berdekatan dengan hutan wakaf 4. Nah, alhamdulillah kemarin dari mahasiswa Al-Azhar itu nyumbang satu saung ya, full dari A sampai Z mereka yang bangun. Nah, di hutan wakaf 3 itu ada saung ukuran 5x9. Nah, yang di hutan wakaf 3 kita fungsikan sebagai sarana edukasi, kemudian yang di hutan wakaf 4 rencana kita mau inikan dengan fungsikan untuk musola gitu. Kalau untuk sekarang, sementara sekarang jadi musola sama pendopo itu ngegabung gitu. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, sama-sama. Maaf nih gelap ya. Iya Bapak. Baik, terima kasih Pak untuk jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada penanya. Kita beralih ke pertanyaan berikut kepada Mas Dava, dipersilakan. Iya, terima kasih waktunya moderator. Pertanyaan saya ini, apa perbedaan sebelum dan sesudah diwujudkannya hutan wakaf bagi masyarakat setempat? Oh ya, secara ringkasnya perbedaannya adalah ketika hutan wakaf belum ada dan sesudah ada, itu lebih kepada pengetahuan masyarakat tentang hutan. Jadi awalnya mereka kalau ada tanaman, pohon yang bisa untuk dijadikan kayu, entah itu kayu bakar atau untuk dijadikan bahan-bahan furniture ya, itu mereka langsung tebang aja gitu. Nah, ketika ada hutan wakaf, kita kasih contoh, ya mereka jadi tidak sembarangan, gitu. Tidak sembarangan menebang pohon gitu, seperti itu. Yang kedua, kita ajarkan juga kebersihan, ajarkan kerapihan gitu. Jadi yang tadi poin kedua edukasi itu, jadi edukasinya itu secara menyeluruh ya, edukasi secara berkehidupan gitu kan, gimana caranya kita
memelihara pohon gitu kan, menyayangi pohon gitu. Menghormatilah bahwa pohon itu adalah makhluk Tuhan yang tumbuh gitu kan. Seperti itu. Jadi mesti dijaga, dirawat, dilestarikan karena memang semuanya akan kembali kepada kita gitu. Jadi kita menanam hari ini mungkin belum kita bisa merasakan sekarang, tapi anak cucu kita ke depan gitu. Seperti itu. Oh, menambahkan dikit Pak, di hutan wakaf ini ada pohon-pohon yang berbuah atau yang tanaman yang berbuah gitu nggak Pak? Dalam penanaman, dalam ekologi kita itu untuk pohonnya kita mix ya antara pohon buah dan pohon kayu keras. Kenapa kita mix? Karena memang tujuan kita kalau kayu itu kan bukan tidak berfungsi ya, karena memang tujuannya adalah untuk menjaga dari longsor gitu kan, terus menstabilkan oksigen gitu. Nah, yang ekonominya ini kita ambil dari pohon yang berbuah gitu, seperti itu. Jadi kita nanam itu tidak hanya pohon kayu keras ya, tapi nanam juga pohon buah gitu, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan saya, apakah Yayasan Hutan Wakaf Bogor masih bekerjasama dengan Basnas dan Kemenak dalam program pemberdayaan tersebut? Untuk keduanya tadi sudah berakhir, tapi hubungan masih ada dan pemberdayaan yang ada di hutan wakaf itu adalah hasil dari kerjasama dengan Bajnas dan Kemenag RI ya. Jadi kalau untuk MOU-nya sudah selesai gitu. Jadi Bajnas itu 3 tahun, kalau untuk Kemenag saya lupa 1 tahun apa berapa tahun gitu. Tapi kalau untuk hubungan kita masih tetap gitu. Ketika ada program-program yang 2 itu masih tetap dilibatkan gitu. Termasuk Pak Edi itu adalah tadinya pendamping dari Bajnas itu. Seperti itu. Baik Pak. Lalu pertanyaan terakhir ini ya Pak. Ya, mangga. Apa saja kendala dan tantangan yang Bapak hadapi dalam mengelola hutan wakaf? Lalu bagaimana cara Bapak mengatasi kendala tersebut? Dan apa saja rencana pengembangan ke depan untuk hutan wakaf ini? Kalau untuk kendala yang paling utama adalah dari manusianya ya. Karena tadi kalau bergerak di bidang sosial ini kan tidak ada tidak ada gaji gitu ya, tidak ada margin yang jelas gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua kebiasaan-kebiasaan warga di sini seperti yang saya bilang tadi itu memang kebiasaan yang sudah mengakar gitu. Kayak membuang sampah sembarangan, kemudian menebang pohon. Kadang-kadang orang iseng aja gitu. Sambil lewat dia bawa golok, ya pohon ditebang aja gitu. Nggak diambil, nggak apa. Itu udah merupakan kebiasaan gitu. Seperti itu. Nah itu sebenarnya tantangan kita itu yang lebih berat itu di situ gitu. Jadi mengedukasi masyarakat tentang fungsi hutan, tentang kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik lah ya gitu. Itu lebih ke situ gitu. Yang kedua, kalau kendala tadi dalam pencarian dana ini memang kita terkendala dengan minimnya pengetahuan masyarakat umum tentang hutan wakaf gitu. Jadi yang saya bilang tadi, yang orang umum tahu wakaf itu 3M itu gitu loh. Wakaf masjid, wakaf madrasah, sama wakaf makam gitu. Sementara wakaf hutan ini
kurang begitu familiar di masyarakat Indonesia gitu. Nah itu juga satu tantangan tersendiri untuk menjelaskan ke halayak umum ya tentang hutan wakaf ini gitu. Seperti itu Kang. Terima kasih Pak. Ini ada satu lagi pertanyaan terakhir banget ini Pak. Ya, mangga. Kira-kira kami ini bisa terlibat apa dalam hutan wakaf Pak? Kalau di hutan wakaf lebih kepada explore ya. Jadi yang tadi mungkin sedikit penjelasan saya tadi lebih dijelaskan lagi kepada masyarakat umum. Yang kedua, kalau misalkan memang ada kemampuan secara finansial, baik secara pribadi ataupun merekrut dari orang, itu silahkan nanti berhubungan dengan Yayasan Hutan Wakaf gitu. Jadi kita ada donasinya, ada kriterianya di situ bagaimana. Salah satunya misalkan kayak mahasiswa gini kan bisa aja nanti mempromosikan misalkan menanam pohon, satu pohon itu 200.000. Nah 200.000 ini itu untuk beli bibit, pemeliharaan selama 1 tahun, dan ketika memang ada kendala di bibit misalkan mati di tengah jalan, sampai 1 tahun itu sama yayasan diganti gitu. Nah itu cukup dengan 200.000 orang udah berwakaf pohon gitu. Seperti itu. Berarti promosi sama penggalangan dana ya Pak? Betul. Jadi seperti yang kesulitan kami di sini tadi, saya juga beberapa kali jadi panitia masjid, pembangunan masjid. Beda ketika kita mencari dana untuk pembangunan masjid itu orang udah nggak nanya lagi gitu. Misalkan, Mas, saya mau bangun masjid butuh dana sekian, sok mangga silakan mau nyumbang berapa gitu. Itu orang nggak nanya lagi gitu. Tapi kalau hutan wakaf ini, apa sih hutan wakaf gitu loh, kayak gitu. Jadi butuh waktu gitu. Jadi ketika mencari dananya juga butuh waktu karena kita mesti menjelaskan dulu, oh gini loh hutan wakaf gitu, seperti itu. Mungkin beda ya kalau kelasnya mahasiswa gitu ya, sering buka gadget gitu ya, buka internet gitu. Nah kalau untuk yang orang-orang awam ini kita butuh benar-benar kerja ekstra gitu, seperti itu. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan melalui wawancara ini. Iya. Kami sangat menghargai kesediaan Bapak untuk berbagi pengalaman, wawasan, dan pemikiran Bapak. Kiranya informasi yang Bapak berikan sangat berharga dan akan sangat membantu kami dalam mencapai tujuan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya Pak. Dan Iya, sama-sama. semoga kedepannya kita dapat terus menjalin komunikasi yang baik. Baik ya. Baik, mungkin sekian wawancara kita pada hari ini Pak. Kami ucapkan banyak terima kasih. Iya, gini, saya juga mohon maaf tadi ketika memang jawaban-jawaban dari saya mungkin ada yang kurang memuaskan ya bagi rekan-rekan semua. Itu karena keterbatasan saya ya, gitu. Seperti itu. Jadi yang saya kemukakan itu adalah yang saya tahu, hanya yang saya tahu aja gitu. Seperti itu. Baik Pak, boleh kita melakukan sesi foto bersama mungkin Mas Dava sebagai dokumentasi. Duh, yang jelas nih.
Mas Fikri kasih on cam dulu. Fikri on cam dulu, Fikri. Halo. Halo Mas Fikri. Wah, tinggal saja ya. 1, 2, 3. Sudah? Udah. Baik, yang demikian sesi wawancara kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak sekali lagi atas kesempatan yang Bapak. Terima kasih Iya, Pak Sarudin. Ya, terima kasih juga. Salam buat mana nih? Poso sama tadi apa Jawa Tengah ya? Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Salam, selamat siang. Selamat siang. Ya. Saya out ya. Oke. Iya. Baik Pak.